Halo semuanya, hari ini kita akan mempresentasikan mengenai project yang akan kita buat. Sebelum itu perkenalkan lebih dahulu, nama saya Michael Jefferson Bala Tangkilisan. Nama saya Violarta Gloria Sarnani. Nama saya Friedhof Berlin Torotoro-Zega. Nama saya Asiolan Panepotan Pasar. Oke, saja pada proyek kami berisikan tentang rancangan bangun KRS. Berikutnya ada latar belakang yang berisikan tentang Kartu Rencana Studi atau KRS merupakan komponen dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang lahir dari kebutuhan akan kuliahan yang lebih terstruktur dan efisien. Latar belakang pembuatan KRS berakar pada upaya peningkatan akreditasi akademik dan fasilitas perancangan studi mahasiswa. Sistem ini dikembangkan untuk mengorganisir jadwal kuliah dengan lebih baik, memantau progres akademik mahasiswa, dan membantu institut dalam perancangan sumber daya. KRS juga menjawab tuntutan efisiensi administratif dengan mempermudah proses registrasi mata kuliah dan mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan akademik. Nah, lalu di sini ada Standard Operation Procedure atau SOP. Pada kartu rencana studi yang melibatkan 5 pihak utama yaitu Kaprodi, Keuangan, mahasiswa, dosen pembimbing akademik, dan admin. Lalu inilah SOP dari setiap pihak utama. Yang pertama itu adalah dari bagian keuangan. Yang pertama ada persiapan, dua verifikasi, lalu ketiga akses KRS. Yang kedua ini ada bagian dari Kaprodi, berisikan monitor dan koordinasi. Nah, lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh Michael. Oke, untuk berikutnya adalah untuk mahasiswa. SOP mahasiswa ada persiapan, konsultasi dengan dosen PA, pengisian KRS, mengajukan dan validasi KRS, percetakan dan fase batal tambah dan pengecekan kembali. Jadi di sini adalah SOP dari mahasiswa dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Setelah itu ada SOP dari dosen PA. Dosen PA ini ya termasuk dalam persiapan, dalam konsultasi, persetujuan, dan fase batal tambah. Ada beberapa hal juga yang akan dilakukan oleh dosen PH dalam hal ini. Berikutnya adalah bagian admin. Admin dengan SOP-nya adalah persiapan, memeriksa administratif, pengisian KRS, pengolahan data, dan fase batal tambah. Itu yang akan dilakukan oleh admin. Nah, regulasi dari kita itu adalah batas SKS, mata kuliah prasyarat, fase pengisian, persetujuan dosen PA, mata kuliah wajib dan pilihan, pengulangan mata kuliah, kewajiban administrasi, dan bentroknya jadwal, pembatalan mata kuliah, dan evaluasi hasil studi. Oke, berikutnya untuk ke Viola. Oke, kita masuk ke kamus data. Ini bisa dilihat sendiri dari berdasarkan gambarnya. Situ ada beberapa seperti nomor, kode, mata kuliah, nama, kelas, SKS, jadwal, dan keterangan. Dan lanjut ke kamus data yang selanjutnya, ini beberapa kodenya. Dan lanjut ke normalisasi. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama NF, yang pertama ada 3 normalisasi, 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Dan yang terakhir itu di sini ada bagian UN. Bisa dilihat sendiri, KRS bagian UN ada nama, NIM, nama mahasiswa, program studi, studi mahasiswa, angkatan, tahun kurikulum, semester, pembimbing akademi, SKS, IPK lulus, total SKS, IPK, periode konsultasi, keterangan, validasi, dan seterusnya. Dan bisa dilihat sendiri di bagian sini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Friedolf. Oke, pertama kita akan masuk ke dalam satu NF.
di mana di dalam satuan F itu ada mahasiswa dan KRS. Untuk mahasiswa terdapat nomor form, NIM, nama mahasiswa, program studi, status mahasiswa, angkatan, tahun kurikulum, semester terkini, pembimbing akademik, SKS atau IPK lulus, total SKS atau IPK, periode konsultasi, keterangan validasi, total SKS, batas SKS, dan KRS, yaitu nomor form, kode MK, mata kuliah, nama kelas, SKS atau SKS MK, dan jadwal keterangan. Yang kedua ada 2NF, di mana terdapat mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Untuk mahasiswa terdapat nomor form, NIM, nama mahasiswa, program studi, status mahasiswa, angkatan, tahun kurikulum, semester terkini, pembimbing akademik, SKS atau IPK lulus, total SKS atau IPK, periode konsultasi, keterangan validasi, total SKS, dan batas SKS. Untuk KRS terdapat nomor form, kode MK, keterangan, dan mata kuliah terdapat kode MK, mata kuliah, nama kelas, SKS, MK, dan juga jadwal. Dan yang terakhir kita ada 3NF, di mana 3NF terdapat mahasiswa, pembimbing, KRS, dan mata kuliah. Untuk mahasiswa terdapat nomor form, NIM, nama mahasiswa, program studi, status mahasiswa, angkatan, tahun kurikulum, semester terkini, pembimbing akademik, SKS atau IPK lulus, total SKS atau IPK, periode keterangan validasi, total SKS, dan batas SKS. Untuk pembimbing ada NIP, nama pembimbing, nomor TELP, dan konsultasi. KRS ada nomor form, kode MK, keterangan, dan terakhir mata kuliah terdapat kode MK, mata kuliah, nama kelas, SKS MK, dan juga jadwal. Dan yang terakhir kita mempunyai tampilan IRD yang bisa dilihat seperti ini. Ya, IRD-nya adalah dengan beberapa identitas seperti mahasiswa, dosen PA, keuangan, kaprodi, admin, mata kuliah. Sebagai contoh, mahasiswa yang memiliki akses masuk ke KRS itu dengan hubungan one-to-one. Dari KRS ke mata kuliah dalam kasus memilih one-to-many. Dari mata kuliah kembali ke KRS dalam proses menyimpan itu one-to-one. Dan dari KRS dari admin ke KRS melalui jalur akses itu adalah one-to-many. Dari dosen PA ke KRS itu melakukan pemeriksaan dengan proses one-to-many juga. Dari kaprodi ke dosen PA melakukan monitor, yaitu one-to-many juga. Dosen PA ke mahasiswa melakukan konsultasi, itu melakukan juga dengan one-to-many. Dari keuangan hingga ke mahasiswa melalui proses tagihan, itu one-to-many. Dan mahasiswa melakukan pembayaran ke keuangan, itu one-to-one. Nah, dari keuangan kepada admin dalam melakukan info status mahasiswa itu dalam keterangan one-to-one. Jadi ini adalah IRD dari KRS yang kita buat. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Dan saya Michael dan teman-teman saya ucapkan terima kasih.